Hari ini kita ketemu lagi untuk pembahasannya mengenai valuation ya. Karena slide-nya cukup banyak, kita mulai aja. Bentar ya. Oke, untuk hari ini slide-nya mungkin sekitar sampai halaman 31 ya. Jadi nanti diteruskan untuk minggu depan mulai dari halaman 32 sampai dengan 54. Kemudian minggu depan ada pembahasan mengenai contoh soal hitungan ya. Kita mulai aja. Ya, sebelumnya saya mau mengingatkan untuk tugas mandiri ya, saya lihat masih ada beberapa orang yang belum submit ya tugas mandirinya, karena hari ini adalah batas terakhir sampai jam 23.59. Ya, saya harapkan semuanya bisa mengumpulkan tepat waktu. Oke, untuk valuation ini adalah pengertiannya adalah bagaimana sih kita bisa menilai suatu perusahaan yang satu pihak ada yang mengakuisisi yaitu acquirer, satu pihak lagi adalah pihak yang diakuisisi atau dalam pengertiannya ini adalah target. Nah, seperti kita tahu di sini ada suatu nilai yang harus diestimasi kira-kira di harga berapa ya nilai wajar dari pembelian suatu perusahaan yang dilakukan secara M&A tersebut. Oke, kalau kita melihat dari ya. Halo, Iljas. Halo, kapan? Kapan? Mama lagi mau itu pagi aja. Ya udah ya. Halo, maaf ya, tadi ada telepon bentar, saya teruskan ya. Jadi untuk yang learning outcomes-nya, di sini siswa itu bisa diharapkan setelah belajar dari valuation ini, bisa melakukan analisa dari suatu perusahaan, berapa sih nilainya untuk dilakukan transaksi M&A dengan cara perhitungan beberapa metode valuation. Outlines-nya sendiri ada 13 poin ya yang mesti kita pelajari, yaitu mulai dari metode valuation, ada pertanyaan ini apakah sifatnya ilmiah atau seni, sampai ke poin 13 yaitu karakteristik keuangan yang diinginkan dari suatu perusahaan target. Kita mulai dari poin 1 dulu. Poin 1 adalah valuation method, science or art. Jadi ada pertanyaan apakah metode valuation itu merupakan seni atau merupakan sesuatu yang sifatnya ilmiah atau science. Dan jawabannya itu adalah dari beberapa metode valuation yang kita kenal ini, sifatnya kalau kita ingin melakukan metode valuation ada mengadopt yang namanya seni sekaligus juga ilmiah. Kenapa? Karena di sini kalau untuk ilmiahnya sendiri, sainsnya sendiri, kita kalau ingin melakukan perhitungan metode valuation tersebut itu menggunakan metode yang standar baku yang sudah dipelajari di dalam proses perhitungan berapa sih nilainya.
Kemudian waktu kita menghitung nilainya itu sendiri, kita mempergunakan data yang tersedia. Data historical, jadi di situ pengertiannya ada beberapa yang kita harus kumpulkan data-data yang relevan dengan untuk menghitung nilai daripada suatu perusahaan itu sendiri yang terdapat di dalam rumus-rumus atau formula dari valuation itu sendiri. Nah, berhubung ada beberapa metode yang bisa kita pakai di mana hasilnya antara satu metode dengan metode lain itu akan menghasilkan nilai valuation yang berbeda. Nah, ini muncullah yang namanya seni. Karena kalau kita tahu bahwa kalau kita ingin menggunakan metode mana sih yang menurut kita itu lebih cocok, itu ada unsur judgment di situ. Atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak sifatnya yang tidak baku. Jadi ada muncullah seni di sini yang menyatakan bahwa sepertinya kesannya kalau kita menggunakan judgment tersebut itu seakan-akan ada semacam kurang sistematis ya, karena ada sesuatu yang menurut intuisi kita, menurut judgment kita, oh ini sebaiknya menggunakan metode misalkan DCF atau ini menggunakan metode multiples dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita bisa memanage value, karena judulnya adalah valuation, bagaimana kita bisa mengelola value itu sebagai salah satu alat atau cara untuk kita bisa melakukan anti-takeover defense. Seperti kita tahu, anti-takeover defense ini adalah prinsip yang ada di posisi target. Jadi bagaimanakah si target itu bisa menggunakan nilai dari suatu perusahaan tersebut supaya pihak yang mau ingin mengakuisisi itu tidak jadi melakukan. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita bisa sebutkan bahwa apabila kita ingin perusahaan kita itu tidak rawan diambil alih oleh perusahaan atau pihak lain, itu kita bisa caranya adalah dengan meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Jadi kita usahakan bagaimana sih caranya supaya nilai dari target itu bisa meningkat. Nah, insentif yang diberikan di sini intinya supaya perusahaan kita itu tidak jadi diambil alih oleh pihak lain. Karena kalau misalkan value dari firmnya itu rendah, itu berarti ada semacam keinginan dari perusahaan lain atau pihak lain untuk mengakuisisi perusahaan yang mempunyai nilai yang rendah tersebut. Karena yang seperti kita tahu, calon perusahaan yang akan diambil alih itu biasanya itu yang sifatnya mempunyai pricing yang sifatnya undervalue. Undervalue di sini kemungkinannya adalah perusahaan itu pada saat ini nilainya masih rendah, tetapi diharapkan kalau misalkan dilakukan perbaikan-perbaikan yang seperlunya di perusahaan tersebut akan memiliki kinerja yang membaik di masa depan. Nah, kalau misalkan kinerja itu diperbaiki oleh manajer itu sendiri, manajer dari target yang mengetahui bahwa perusahaan ini rawan untuk diambil alih, dia melakukan strategi untuk memperbaiki operasional daripada perusahaannya, sehingga nilai daripada perusahaan tersebut meningkat. Berarti pihak lain yang ingin mengakuisisi itu akan melihat perusahaan tersebut akan menjadi mahal. Nah, kalau perusahaan menjadi mahal, berarti mungkin hanya beberapa perusahaan atau pihak saja yang tetap masih berani untuk melakukan offer ya untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Jadi di sini intinya adalah manajemen itu mengusahakan sedemikian rupa sehingga nilai perusahaan itu bisa meningkat supaya tidak rawan diambil alih oleh perusahaan atau pihak lain. Kemudian di sini kalau misalkan perusahaannya itu posisinya mempunyai komposisi aset yang liquid, sangat liquid gitu ya, itu berarti juga akan sifatnya lebih rawan untuk di take over. Kenapa? Karena di sini perusahaan kalau melihat komposisi daripada aset dan hasilnya liquid, itu berarti kalau ada masalah di kemudian hari, itu dia bisa mengconvert liquid aset itu misalkan dengan menjualnya liquid aset sehingga bisa memenuhi kebutuhan cash di kemudian hari. Beda halnya kalau misalkan komposisi asetnya itu mayoritas sifatnya bukan liquid. Nah, di sini ada kendala apabila perusahaan ingin menjual sifatnya tidak marketable, karena kalau yang sifatnya tidak liquid itu
perusahaan harus melakukan penjualannya dengan harga yang diskonnya besar banget. Jadi di sini akan merugikan pihak perusahaan. Kemudian di sini berarti kalau manajemennya itu bisa memboosting stock price-nya ya, harga pricing daripada nilai saham perusahaan target tersebut, itu akan menjadi mengakibatkan perusahaan itu menjadi suatu target company yang kalau ingin diambil alih akan harganya akan mahal. Oke, kemudian yang alinea kedua, di sini disebutkan apabila kalau terjadi peningkatan stock price daripada target yang dilakukan oleh manajemen dengan upaya-upaya perbaikan kinerja operasionalnya, itu juga akan mengakibatkan berdampak kepada usaha takeover yang dilakukan oleh pihak lain itu menjadi tidak efektif. Contohnya, salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk mengambil alih perusahaan adalah dengan cara strategi tender offer. Tender offer ini dilakukan supaya dia itu memberikan pihak yang melakukan tender offer dalam hal ini adalah pihak yang ingin mengakuisisi target. Jadi dia akan menawarkan kepada pemilik saham target untuk membeli harga di atas harga market. Jadi pada periode tertentu dan harga tertentu. Nah, harganya itu biasanya ditetapkan merupakan harga rata-rata dari beberapa waktu sebelum terjadinya tender offer dan kemudian diberikan premium di dalamnya. Nah, bayangkan kalau misalkan manajer itu bisa berhasil meningkatkan nilai saham daripada perusahaan target, otomatis nilai tender offer-nya itu juga akan meningkat. Kalau nilai tender offer meningkat berarti perusahaan yang ingin melakukan penawaran tender offer otomatis harus bersedia membayar harganya di tender offer tersebut, harganya akan naik juga. Nah, ini berarti makin mahal. Oke, kemudian dengan strategi proxy fight selain tender offer itu perusahaan itu bisa mengambil alih suatu perusahaan dengan cara proxy fight. Seperti kita tahu kalau proxy fight itu adalah di sini ada suatu pihak yang mendapatkan suara, jadi mendapat titipan suara atas nama pihak tersebut. Jadi kalau dia ingin misalkan mengambil alih suatu perusahaan, berarti dia dengan cara misalkan mengganti pimpinan daripada perusahaan tersebut. Dianggap manajemennya itu tidak capable sehingga kinerjanya nggak oke. Nah, ini akan lebih sulit dilakukan untuk proxy fight, misalkan mengganti susunan kepengurusan daripada target apabila manajer yang sekarang itu bisa membuktikan bahwa kinerja perusahaan itu membaik sehingga harga sahamnya meningkat. Nah, ini di sini tidak akan berhasil proxy fight-nya karena apabila mereka diajak ya, mereka mengajak pihak dari beberapa pemegang saham untuk mengganti pemimpin daripada target yang sekarang itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena dianggap saat ini pemimpinnya tuh sudah berhasil. Jadi buat apa gitu loh diganti manajemennya. Jadi dianggap tidak perlu mengganti pimpinan dari perusahaan target tersebut. Itu kalau dari segi kepengurusan. Tapi kalau dari segi misalkan ada suatu suara voting ya untuk misalkan melakukan persetujuan apakah yes atau no untuk perusahaan tersebut diambil alih oleh pihak daripada suatu perusahaan. Nah, di sini akan kemungkinan tidak akan berhasil karena kalau misalkan mau diambil alih oleh pihak lain, sedangkan pada saat ini dianggap manajemennya itu adalah sudah bagus gitu loh. Jadi buat apa ada perombakan suara di dalam kepemilikan daripada PT target tersebut. Karena kalau misalkan si pemilik saham daripada PT target sekarang ini pasti nggak mau ya melepas sahamnya. Kenapa? Karena dia berpikir masa depan dari perusahaan ini cukup bagus. Kenapa dia mesti menjual sahamnya kepada pihak lain? Nah, ini akan mengurangi kesuksesan daripada proxy fight. Jadi kita tahu kalau misalkan perusahaan itu dari manajemen yang sekarang ini mengusahakan supaya nilai saham daripada perusahaan tersebut meningkat dengan adanya perbaikan kinerja perusahaan tersebut, itu akan membuat makin sulit perusahaan lain untuk men-take over perusahaan tersebut.
dengan cara meningkatkan harga sahamnya sehingga lebih mahal kalau mau mengambil alih PT Target. Yang kedua, akan lebih sulit, lebih mahal lagi kalau kita mau melakukan tender offer. Artinya harga tender offer itu yang terbentuk adalah lebih besar. Kemudian yang ketiga, Prosified itu juga akan sulit dilakukan karena dianggap manajemen yang sekarang berhasil. Jadi suara yang dibutuhkan untuk mengambil alih perusahaan tersebut tidak bisa dilakukan. Kemudian benchmark of value. Kalau kita ngomongin soal valuation, berarti kita mesti tahu value apa sih yang kita refer, yang kita lagi ngomongin nih masalah valuation yang mana gitu. Jadi ada berbagai macam value yang kita bisa tahu. Salah satunya misalkan book value atau disebutnya nilai buku. Nah, nilai buku ini lebih banyak berhubungan dengan nilai daripada sahamnya ya. Karena kalau misalkan kita tahu bahwa nilai buku yang dari suatu saham itu adalah selisih antara nilai aset dikurangi nilai buku aset dikurangi dengan nilai buku daripada liabilities dan preferred stock. Kemudian nilai buku ini disebut namanya shareholders equity net worth atau kadang net asset value. Nah, ada problem apabila perusahaan itu mempunyai potensi keuntungan atau revenue yang akan datang itu lebih besar dibandingkan dengan kalau kita melihat dari sisi nilai bukunya saja. Jadi di sini mungkin muncul yang namanya intangible asset, yaitu seperti goodwill. Goodwill itu adalah selisih nilai yang mungkin ya bisa dibeli oleh perusahaan lain, marketnya lebih besar dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, ini berarti kita tidak bisa mengambil patokan dari nilai buku. Kalau kita tetap masih mengambil patokan nilai buku, berarti kita harus melakukan yang namanya multiplication atau multiples dari nilai buku itu sendiri. Contoh, kalau dianggap sudah tidak relevan, mungkin harusnya harganya itu adalah 2 kali lipat daripada nilai buku dan sebagainya ya. Berarti ini tidak bisa kita mengandalkan yang namanya hanya nilai bukunya saja. Kemudian equity value. Equity value di sini kita membandingkan ada dua nilai, yaitu ada yang asalnya dari sifatnya equity dan satunya lagi adalah asalnya dari liabilities. Jadi equity value ini adalah selisih antara nilai buku dari aset dengan nilai buku dari liabilities. Kalau yang tadi itu kita mengurangkan dari sisi book value-nya adalah nilai aset dikurangi liabilities dan preferred stock. Karena kita melihatnya dari segi common stock-nya aja atau saham biasa. Tapi kalau dari sisi equity value, yang kita lihat equity value ini adalah pemilik saham. Jadi tidak peduli apakah pemilik saham dari common stock atau dari preferred stock. Intinya selisih antara aset dikurangi dengan liabilities. Kalau enterprise value itu adalah value daripada semua bisnis perusahaan tersebut. Jadi ada kombinasi klaim daripada equity holder sama satu lagi adalah debt holders. Karena kita tahu sumber dana itu dari dua, internal yaitu dari equity holder dan eksternal dari debt holders. Masing-masing mempunyai klaim terhadap nilai perusahaan itu, ya. Kemudian liquidation value. Liquidation value itu adalah beda dengan book value. Kalau liquidation value ini adalah nilai yang kita peroleh dalam jangka waktu pendek apabila semua asetnya itu kita jual atau kita likuidasi, kemudian juga semua liabilities dan preferred stock itu kita bayar dengan harga sekarang ini, dengan harga market price ya. Nah, selisihnya itu merupakan nilai liquidation value, termasuk di dalamnya ada biaya likuidasi, itu harus kita kurangkan dari situ. Nah, semakin distressed itu artinya semakin butuh kita menjual dalam waktu yang pendek atau dalam waktu cepat, itu berarti discount rate.
Jadi kalau kita lihat rumusnya, BV itu sama dengan FCF1 dibagi 1 plus R sampai titik-titik sampai tahun terakhir itu FCF6 dibagi R minus G bagi 1 plus R pangkat 6. Nah, ini diasumsikan pada tahun ke-6 itu perusahaan itu mempunyai yang namanya growth forever stabil. Nah, rumusnya maka itu bawahnya itu bukan 1 plus R lagi, tapi R minus G. Di mana R itu adalah discount rate, masih tetap discount rate. Kalau G ini adalah growth. Pertumbuhan daripada cash flow itu di masa yang akan datang itu diceritakan, diasumsikan sama forever sebesar G tersebut. Nah, ini kita bisa dapat FCF6 dibagi R minus G dibagi 1 plus R pangkat 6. Nah, angka business value ini nanti kita bandingkan dengan yang namanya investasi awalnya. Apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil daripada investasi awal. Nah, kalau kita ingin melakukan business value ini, kita nanti istilahnya kalau kita ingin beli saham dari suatu perusahaan, nah kita bandingkan dengan business value-nya. Jangan sampai kita membeli di atas harga business value. Kalau itu artinya nanti kita akan rugi ya. Intinya kita kalau bisa belinya di bawah nilai PV atau artinya perusahaan itu akan mengalami yang namanya undervalue. Oke, ada istilah yang namanya terminal value. Terminal value di sini posisinya ada di tahun ke-6. Di FCF6 ini forever, maka itu disebut R-G karena terjadi growth. Ya. Growth-nya continue in the long run. Jadi sifatnya di sini perpetuity. Nah, kalau kita misalkan pengen mendapatkan yang namanya angka terminal value, bisa dengan multiplication selain yang namanya tadi terminal value, dengan cara menghitung discount future value-nya dengan cara perpetuity, yaitu dibagi R-G, atau kita bisa menghitung di tahun ke-6 tersebut dengan yang namanya multiplication. Artinya berapa kali lipat sih exit-nya? Apakah menghasilkan 10 kali lipat dari cash flow yang ada di tahun ke-6 dan sebagainya. Nah, ini adalah cara-cara kita bisa melakukan yang namanya valuation. Oke. Setelah kita tahu caranya untuk menghitung DCF itu adalah melibatkan adanya aliran kas di kemudian hari, berarti di sini ada kekurangan atau kelemahan di dalam metode DCF. Yang pertama, untuk DCF sendiri karena sifatnya free cash flow itu adalah sesuatu hal yang kita anggap revenue di kemudian hari. Jadi ada aset suatu perusahaan itu yang tidak mempunyai cash flow atau tidak menghasilkan revenue atau cash flow di kemudian hari. Contohnya adalah kalau perusahaan itu mempunyai real estate asset atau properti, di mana propertinya itu tidak dipergunakan untuk menghasilkan revenue, hanya dia simpan saja. Artinya propertinya itu kan ada kemungkinan nanti bisa bertumbuh ya nilai market value-nya, tapi memang properti itu tidak menghasilkan yang namanya revenue atau cash flow ke perusahaan tersebut. Nah, ini harus kita adjust dalam pengertian kita jangan lupa untuk memperhitungkan bahwa kita itu masih punya yang namanya real estate asset tersebut. Jadi mungkin kita bisa asumsikan di kemudian hari nilai marketnya itu menjadi berapa dengan asumsi kita jual aset tersebut. Kemudian juga ada adjustment dalam hal liabilities, yaitu sesuatu yang tidak tercatat di on balance sheet-nya. Contohnya adalah unfunded pension liabilities atau contingent liabilities. Nah, unfunded pension liabilities ini artinya adalah apabila di kemudian hari ada seseorang yang mengklaim akan menerima pensiun dari perusahaan, tapi mungkin belum diperhitungkan sebelumnya. Nah, ini harus kita asumsikan unfunded pension liabilities-nya itu ada berapa banyak. Kemudian ada contingent liabilities. Nah, contingent liabilities itu adalah liabilities yang sifatnya tergantung dari hasil di kemudian hari. Contoh contingent itu adalah misal kalau perusahaan itu dituntut, ada perkara pengadilan yang menuntut perusahaan untuk mengganti kerugian sejumlah tertentu, mungkin jumlahnya besar. Nah, kalau misalkan ada kejadian seperti itu, di dalam unsur DCF untuk sisi liabilities itu harus kita perhitungkan berapa besar sih biaya ganti rugi yang harus kita keluarkan nantinya. Oke. Kemudian untuk free cash flow.
kita mesti tahu yang namanya free cash flow ini adalah lebih pas lagi, dan pengertian kalau kita menghitung cash flow tidak hanya menghitung dari sisi revenue-nya aja. Revenue itu harus kita adjust, dan pengertian EBITDA dikurangi dengan capital expenditures, dikurangi dengan perubahan daripada working capital, baru dikurangi dengan pembayaran pajak. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya free cash flow. Jadi unsur yang ada di dalam DCF ini yang kita lihat di atas, rumus di atas, free cash flow-nya ini kita bisa ambil angkanya adalah yang angka tadi ya, yang merupakan EBITDA dikurangi CE, dikurangi CWC, dikurangi CTP. Oke, sekarang kalau gitu yang namanya discounted cash flow itu seperti apa sih? Apakah oke atau bagaimana? Ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DCF itu adalah lebih bagus dibandingkan dengan metode valuation yang lain. Contoh metode valuation lain itu adalah seperti multiplications ya, comparables ya. Jadi istilahnya yang lebih oke itu adalah DCF. Oke. Kalau kita melihat di atas, ada yang namanya discount rate, itu tercermin di R-nya ini. R ini adalah discount rate ya. Pengertiannya adalah rate yang kita pakai untuk mendiskontokan free cash flow tersebut. Nah, kalau gitu gimana caranya kita mengambil angka discount rate atau R-nya itu, bagaimana caranya? Dari mana angkanya? Ternyata di sini yang namanya R tersebut itu adalah mencerminkan tingkat risiko daripada target atau project tersebut. Termasuk tingkat volatilitas daripada cash flow yang akan kita estimasikan tersebut. Semakin besar risikonya berarti semakin volatile cash flow-nya juga, berarti discount rate-nya harus makin besar. Kalau suatu project itu tidak ada risikonya sama sekali, discount rate-nya adalah T-bills rate, atau kita di Indonesia adalah SBI. Ya, di sini disebutkan semakin risikonya makin besar, discount rate-nya juga makin tinggi. Semakin tinggi discount rate, semakin rendahlah nilai present value yang diperoleh dari hasil mendiskontokan discount rate tersebut. Oke, habis itu kita tanya dong, cost of capital and the discount rate ini ininya bagaimana gitu loh, cara hitungnya gimana kalau ada yang namanya cost of capital. Nah, cost of capital itu sisi ya, itu sama dengan sigma daripada WI kali KI, di mana WI ini adalah bobot persentase daripada sumber dana dari masing-masing jenis sumber dana tersebut. Contoh, kalau kita menggunakan 20% utang, berarti WI-nya utang adalah 20%. Nah, kita mesti cari KI-nya dari masing-masing sumber dana tersebut. Kita mesti cari sumber dana, kalau dari utang berarti cost daripada debt. Kalau sumber dananya preferred stock berarti cost dari preferred stock. Kalau dananya bentuknya common stock berarti kita mesti cari cost daripada common stock. Oke. Untuk cost of debt sendiri rumusnya itu adalah K sama dengan KD kali 1 minus T. KD di sini adalah tingkat suku bunganya yang berlaku untuk utang tersebut. T di sini adalah pajak. Kenapa 1 minus T? Karena kita harus menghitung setelah pajak. Kenapa? Karena biaya bunga dari utang tersebut itu adalah sifatnya tax deductible expense. Jadi untuk memperoleh biayanya itu kita harus kurangkan pajaknya dari posisi cost dari debt tersebut. Kalau untuk cost of preferred stock itu rumusnya adalah DP dibagi PN. D di sini adalah dividen untuk preferred stock, P-nya itu adalah pricing-nya. Kenapa di sini langsung D bagi P? Karena dianggap di sini preferred stock itu adalah mempunyai hak kumulatif atas dividen, ya, dividen dari preferred stock. Tinggal dibagi sama pricing-nya aja, dapat cost-nya. Kemudian kalau cost of common stock ini kita bisa hitung dari RI sama dengan return daripada risk free ditambah beta dari saham itu dikali return daripada market atau dalam hal ini IHSG dikurangi dengan return dari risk free. Nah, ini persamaan ini asal mulanya adalah dari capital asset pricing model atau CAPM. Di mana RM dikurangi RF itu adalah market risk premiumnya. Nah, beta I di sini itu adalah mencerminkan asalnya dari CAPM, yaitu capital asset pricing model, berasal dari regression analysis, di mana kita berdasarkan historical data
kita mau menghitung berapa sih variabilitas daripada market return. Kemudian kalau untuk yang RI sendiri ini adalah variabilitas daripada security return. Nah, ini kita bisa dapat betanya. Beta itu bisa di atas 1 sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1. Kalau lebih besar dari 1 artinya saham itu lebih sensitif dibandingkan dengan saham IHSG. Artinya kalau misalkan secara umum return daripada IHSG misal meningkat 2 kali lipat, sedangkan sahamnya hanya meningkat 1 kali lipat, berarti betanya itu adalah setengah. Jadi kalau dia itu peningkatannya lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan atau deltanya ya dibandingkan dengan peningkatan daripada IHSG, berarti betanya kalau lebih besar berarti lebih dari 1. Kalau sama dengan perubahan daripada return market itu berarti sama dengan 1. Kalau lebih kecil berarti kurang dari 1. Oke. Nah, kita kalau namanya regression analysis itu kan berarti data berdasarkan data-data yang historical. Nah, kalau kita menggunakan data akan dampak kepada hasil beta yang dihasilkan, yaitu berdasarkan faktor-faktor tergantung berapa lamakah periode waktu kita untuk menghitung yang namanya return daripada market dan return daripada stock. Tertentu apakah kita pakai 10 tahun data atau 5 tahun atau 1 tahun dan sebagainya. Nah, ini akan berpengaruh ke beta. Kemudian spesifik market index yang dipergunakan, apakah kita menggunakan indeks harga saham gabungan yaitu harga saham dari semua yang mencerminkan indeks daripada saham semua saham yang ada di bursa, atau misalkan hanya tertentu aja misalkan LQ45 dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, time periods or frequency used for the historical data. Jadi mungkin kita pakai return-nya itu untuk yang berapa lama, apakah return sebulan, apakah return setahun, apakah return 3 bulan. Nah, ini time periods. Kemudian the specific risk-free rate used. Risk-free-nya angka berapa yang kita pakai? Apakah pakai referensinya SBI atau referensinya suku bunga acuan dan sebagainya. Nah, ini akan berpengaruh ke hasil beta yang diperoleh dengan menggunakan regression analysis. Kemudian untuk cost of equity itu rumusnya sama dengan D1 ya, itu bukan DI tapi D1 dibagi PO, P0 ditambah G. Jadi artinya dividen tahun ke-1 dibagi dengan harga saat ini ditambah dengan growth atau pertumbuhan daripada rata-rata dividen selama periode yang dihitung tersebut. Oke, kemudian ada istilah yang namanya acquirers hurdle rate. Acquirers hurdle rate ini adalah batasannya ya. Berapa sih yang kita bisa oke. Artinya kalau misalkan hurdle rate-nya misalkan 10%, sedangkan cost of capital-nya adalah 8%, berarti di sini perusahaan itu project itu berarti tidak oke ya, artinya karena batasannya yang diterima itu adalah 10%, tetapi cost of capitalnya di sini ternyata hanya mencerminkan yang kalau misalnya hurdle rate kita yakin bahwa minimum return-nya itu 10%, sedangkan cost of capital kalau dihitung dengan rumus yang tadi CC ini sama dengan sigma WI kali KI ternyata lebih kecil, artinya proyek itu menguntungkan, artinya proyek akan kita terima. Ini adalah acquirers hurdle rate. Oke, kemudian yang poin 4, bagaimana sih kita bisa market memutuskan atau menentukan nilai discount rate tersebut. Ternyata discount rate itu berbanding lurus dengan yang namanya resiko. Semakin tinggi resikonya berarti discount rate yang dipakai itu juga makin besar. Kemudian cross border acquisition, kalau misalkan ini kita mesti lihat foreign government dari suatu perusahaan yang kita akuisisi, misalkan kalau misalkan foreign government-nya itu terdapat banyak peraturan atau constraint yang berpengaruh terhadap tingkat akses kita ke sumber daripada cash flow dari perusahaan di mana foreign country tersebut berada, berarti itu akan berpengaruh ke risiko, di mana risikonya makin besar, berarti di sini discount rate-nya makin besar. Kemudian changing interest rates and acquisition price ini juga akan berlaku
bagaimana sih yang namanya perubahan daripada suku bunga yang terjadi di market. Kalau misalkan suku bunga rendah, artinya mungkin keadaan ekonominya risikonya tidak terlalu tinggi, di mana berarti di sini discount rate-nya juga akan rendah. Nah, kalau misalkan dalam jangka pendek, mungkin suku bunga itu tidak terlalu berfluktuasi ya. Jadi mungkin dalam hal jangka pendek itu tidak akan merubah yang namanya discount rate dari rate yang kita pilih sebagai discount rate tersebut. Tapi kalau kejadiannya adalah long term rates, artinya proyeknya dalam jangka panjang dan terjadi yang namanya perubahan suku bunga dalam jangka panjang, itu berarti kita harus faktor itu harus kita masukkan ke dalam waktu kita menghitung yang namanya discount rate tersebut. Otomatis akan berpengaruh, yaitu akan mengalami peningkatan. Misalkan di waktu jangka panjang long term rates itu meningkat. Kemudian di sini disebutkan ada yang namanya option ya, real options in valuation. Nah, salah satu kelemahan daripada DCF adalah DCF itu tidak bisa memasukkan unsur option di dalamnya. Contoh, kalau kita punya opsi untuk menunda, opsi untuk bisa memperkembangkan proyek tersebut, atau bahkan kita meninggalkan proyek tersebut. Nah, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam DCF. Karena DCF itu hanya melihat free cash flow-nya aja, tapi di dalamnya tidak ada kembang-kembangannya gitu. Jadi istilahnya nggak ada tuh kalau misalkan dipospon seperti apa, kalau misalkan ada di tengah jalan ternyata kita melepaskan investasi tersebut. Nah, ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan DCF. Kemudian juga adanya namanya financial option ya, seperti call option, put option, ada opsi-opsi tertentu ya yang bisa diperjualbelikan di financial exchanges. Jadi istilahnya apakah kita bisa menjual aset tersebut dalam jangka waktu, misalkan kita punya project 5 tahun tetapi di tengah tahun 3 tahun kita bisa jual aset tersebut, atau kita bisa buyback aset tersebut dan sebagainya. Nah, ini di sini kalau untuk M&A sendiri ada yang namanya opsi untuk mengkombinasi bisnis tersebut. Jadi kalau kita misalkan melakukan merger, berarti kita melakukan business combination antara A dan B. Atau kita bisa terminate project di tengah-tengah waktu, atau kita bisa melakukan penjualan divisi di tengah-tengah waktu. Nah, hal ini tidak tercermin di dalam perhitungan DCF tersebut, yang merupakan kelemahan daripada DCF. Oke, selain DCF berarti tadi saya bilang bisa kita lakukan yang namanya metode lain, yaitu yang namanya comparable multiples. Jadi intinya ada dua ya, DCF sama multiples. Nah, multiples ini apa sih? Ada 3 step. Pertama kita menentukan kira-kira company yang peer-nya yang mana, comparable terhadap target tersebut perusahaan apa. Kemudian multiple mana yang kita akan pilih? Apakah multiple misalkan yang satu ya price earnings multiple, atau yang 2 EBITDA multiples dan sebagainya. Terus yang ketiga kita menghitunglah yang namanya multiple tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Contohnya, kalau price earnings multiples, misalkan dalam hal ini ya ada bisa pair rasio, bisa price to book, bisa enterprise value to EBITDA dan sebagainya. Kalau EBITDA multiples ini kita ingin memperoleh namanya EBITDA dengan hasil multiplication. Contoh ya, kalau misalkan historical pair-nya itu adalah 3 kali ya, price dibagi earnings. Nah, berdasarkan historical data, misalkan pricing-nya waktu itu adalah 3.000, earnings-nya 1.000. Jadi kita peroleh pair-nya adalah 3.000 bagi 1.000 atau 3. Kemudian kita estimasi earnings-nya nanti di kemudian hari itu menjadi misal menjadi katakanlah menjadi 2.000. Kalau 2.000 berarti pricing-nya adalah menjadi 2.000 kali 3 atau menjadi Rp6.000. Berarti kita bisa estimasi bahwa nanti kalau kita mau menjual perusahaan itu atau kita mau membeli, itu pricing-nya itu adalah wajarnya adalah sekitar Rp6.000. Nah, itu seperti itu adalah contoh kita melakukan yang namanya multiples. Oke. Kemudian untuk melakukan multiples itu kita bisa establishing comparability, apakah ini sifatnya comparable ya. Terus yang kedua kita harus dealing dengan outliers. Outliers itu kalau kita bikin yang namanya average, kalau ada yang jumlahnya jauh berbeda dengan average, nah itu angka itu harus kita hilangkan.
atau kita tidak masukkan di dalam average supaya kita nanti hitungannya multiples-nya itu lebih akurat. Kemudian using PE multiples itu adalah berbeda satu industri dengan industri lain. Contohnya di sini adalah untuk tahun 2015 average PER dari industri yang berbeda-beda itu mempunyai angka yang beda-beda. Yang paling kecil itu adalah natural resources, yang paling besar adalah transportation. Nah ini tiap negara bisa beda-beda, tiap kota juga bisa beda, dan tergantung dari historicalnya itu tahun berapa, ya. Nah, apa sih yang kita tahu kalau PER-nya di sini tinggi, itu artinya perusahaan itu nanti dianggap masih mempunyai industri tersebut itu masih mempunyai prospek yang bagus. Beda halnya kalau PER-nya kecil, berarti di sini mungkin kompetisinya itu kuat banget atau industrinya sudah dalam kondisi yang mature. Oke, valuation of the target equity. Untuk melakukan valuation, kalau kita hubungannya tadi enterprise value, berarti ada dua ya, dari debt sama dari equity. Kalau kita menilai value daripada debt itu lebih mudah, karena faktor yang berpengaruh ke debt itu lebih sedikit, artinya hanya berpengaruh di harganya, ya, harga parnya, kemudian suku bunga umum yang berlaku, dan yang ketiga itu adalah kupon daripada atau bunga daripada debt itu sendiri. Jadi pricing di sini hanya berbanding terbalik dengan suku bunga. Beda halnya dengan equity. Kalau equity itu banyak sekali faktor yang berpengaruh ke harga saham. Contohnya adalah bagaimana sih kondisi daripada perusahaan tersebut, apakah sedang temporary downturn atau sifatnya di sini permanent downturn. Nah, kita harus tahu situasi yang terjadi di industri tersebut. Kemudian marketability dari stok, bagaimanakah dengan tingkat marketability daripada saham tersebut? Apakah saham tersebut termasuk liquid? Ya, kalau liquid itu artinya mudah untuk diperjualbelikan, banyak orang yang mau jual beli, ataukah sahamnya termasuk yang tidak liquid, artinya misalkan saham tidur. Nah, ini harus kita perhatikan. Apalagi kalau perusahaan itu targetnya sahamnya itu tidak, atau proyeknya itu adalah tidak liquid, ya. Kalau tidak liquid berarti kalau kita ingin menjual itu berarti akan sulit, nanti kemudian hari harus ada yang namanya fire sales price, diskonnya besar banget. Jadi di sini kita bisa hitung dengan market thinners, ya, dengan melihat jumlah float shares-nya. Number of shares yang available for trading. Kalau yang sedikit itu berarti akan lebih sulit untuk kita bisa menghitung yang namanya harga marketnya itu berapa. Kemudian ada hubungannya juga misrepresentation of earnings. Jadi ada fraud, ya, itu kita mesti hati-hati juga apakah data yang disediakan atau yang tersedia itu adalah data yang kita bisa percaya atau tidak. Kemudian ada unsur yang namanya peranan daripada arbitrase. Arbitrase ini adalah pihak yang ingin mengambil alih keuntungan. Misalkan dia sudah mendengar ada suatu perusahaan yang ingin di take over, dia buru-buru ngambil saham tersebut, ya, mumpung ceritanya harganya masih murah, sehingga nanti kalau benar-benar di take over, dia bisa menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nah, di situ dia akan mendatangkan profit di situ. Nah, fungsinya arbitrase ini adalah akan membuat saham itu kepul, ya, di dia. Jadi untuk pihak yang ingin men-take over, kalau ingin men-take over jumlah yang cukup mayoritas, dia cukup menghubungi arbitrase tersebut. Lain halnya kalau sahamnya masih dipegang oleh retail, berarti banyak hal yang kita mesti, banyak pihak yang mesti dihubungi. Oke, ada general conclusion dari istilahnya kalau ada mergers dan acquisition. Yang pertama itu dari hubungannya dengan target, ya, pemilik saham target. Yang kedua adalah pemilik saham daripada acquiring firm. Kalau untuk target sendiri, pemilik saham target itu diuntungkan dengan adanya peristiwa M&A tersebut. Jadi di sini disebutkan target shareholder mendapatkan positive return dari merger agreement. Target shareholders mendapatkan significant positive return apabila ada tender offer. Dan siapa aja nih shareholdernya? Jadi ada bondholder, ada preferred stockholder, itu kalau yang atas kan shareholder biasa. Nah, yang bondholder dengan preferred stockholder itu juga memperoleh keuntungan dari takeover tersebut. Kalau acquiring firm gimana? Ternyata acquiring firm itu hanya mendapat zero atau negative returns dari merger.
Dan kalau tender offer itu ya lebih untung dikit tapi hanya mendapatkan low atau no returns. Okay, takeovers and control premiums di sini disebutkan kalau untuk merger yang sifatnya equal size itu tidak ada yang namanya premium. Kemudian kalau misalkan managers itu bagaimana sih dapat trade premium atau bagaimana? Ternyata kalau misalkan CEO itu ya istilahnya tergantung ya, apakah dia itu bertindak atas nama dirinya sendiri atau bertindak atas nama shareholder. Kalau misalkan bertindak atas nama shareholder, berarti dia itu akan berusaha untuk namanya mendapatkan premium dari pihak yang ingin membeli perusahaan tersebut. Tapi kalau dia lebih condong mementingkan kepentingan dirinya sendiri dalam hal apakah dia mendapatkan compensation package, apakah dia tetap memperoleh posisi yang sama di perusahaan setelah dilakukan merger, nah itu berarti tidak ada premium di situ karena dia lebih utamanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah corporate governance and takeover premiums. Jadi kalau misalkan direct shareholder sendiri itu ada di large block holders, nah ini biasanya premiumnya positif karena sifatnya di sini dia itu bisa menentukan berapa banyak sih berapa harganya karena dia punya sahamnya cukup besar. Beda halnya kalau yang mengontrol itu adalah CEO ya. Kalau CEO seperti yang tadi kita bilang lebih banyak mementingkan dirinya sendiri, jadi tidak ada unsur premium di situ. Oke, udah pas 17.10. Oke, ini nanti diteruskan di minggu depan ya. Kita mulai dari halaman 32. Saya ngingetin lagi untuk tugas ya. Kalau yang belum selesai deadline-nya hari ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada berarti sampai di sini. Terima kasih atas udah ikut di video conference ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bu Ratna, selamat sore.